Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di pagi hari ini kita ada di hari yang ke-13 dan hari ini merupakan hari tenang di mana seluruh bangsa Indonesia akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pesta demokrasi di besok hari. Itu sebabnya mari kita berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau sudah bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau. Tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan meninggikan kita. Ada beberapa nasihat Rasul Yakobus di pagi hari ini yang betul-betul akan membuat kunci-kunci keberhasilan kita. Hal yang pertama ialah Yakobus pasal 4 ayat 13 mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini berkata bahwa banyak orang punya planning, banyak orang punya perencanaan ya yang matang, yang bagus, ya mereka ingin berbuat sesuatu ya di masa yang akan datang. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya apapun planning saudara, perencanaan saudara tanpa melibatkan Tuhan maka sia-sia. Itu sebabnya Rasul Yakobus memberikan nasihat kepada kita supaya kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Kalaupun kita melakukan semua yang kita rencanakan, rencana itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mendahului semua itu. Itu sebabnya menyerahkan rencana kepada Tuhan itu adalah kunci keberhasilan bagi saudara dan saya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup ini ada di dalam genggaman Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ini. Hari ini kita sehat, hari ini kita bisa melakukan aktivitas yang baik. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Ada yang bisa jatuh sakit, ada yang bisa meninggal, dan kita tidak tahu. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi itu ya Yakobus mengatakan bahwa hidup kita ini seperti uap ya yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap ya. Itu sebabnya serahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menuntun. Serahkan tangan saudara. Ya, angkat tangan saudara, Tuhan yang akan memegang. Jangan saudara berusaha untuk memegang Tuhan. Pasti kita tidak akan mampu. Tapi jikalau Tuhan memegang tangan kita kemanapun kita pergi, Tuhan tuntun kita, maka pasti kita akan sukses. Bagi saudara-saudara kita yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Tuhan, baik itu kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Semua rencana saudara memiliki visi misi yang baik. Saudara punya komitmen ketika saudara dipilih Tuhan, diangkat Tuhan untuk menjadi seorang anggota legislatif, maka saudara melakukannya dengan baik. Ingat bahwa kekristenan melarang untuk praktek money politik, praktek uang, bagi-bagi uang ya kepada pemilih-pemilih, mau berusaha untuk mencari suara. Jika saudara ada kelebihan uang, jangan lakukan itu karena itu dilarang oleh Tuhan.
ya menyogok orang dengan cara yang tidak baik, menghalalkan cara. Sebaiknya saudara betul-betul memberikannya kepada orang yang tepat. Saya percaya bahwa saudara punya relawan-relawan yang bekerja untuk saudara. Berbulan-bulan mereka dilibatkan mensosialisasi diri saudara, ya, dan mereka bekerja dengan all out. Seharusnya mereka bisa mendapat upah. Ya, saudara jangan salah ketika saudara membagi-bagikan uang kepada orang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan uang. Itu akan menimbulkan sakit hati, menimbulkan kecemburuan bagi relawan-relawan saudara. Sebab mereka berusaha untuk mendulang suara, tetapi kemudian saudara membagikan kepada orang yang tidak pernah bekerja, tidak pernah berbuat apa-apa untuk saudara. Ya, itu sebabnya saudara, mari lakukan yang terbaik. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini. Ingat, jangan bermegah hidup, jangan tinggi hati. Ya, orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu, bermegahlah karena Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, ya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehebat apapun saudara, ya saudara bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya lakukan yang terbaik, ya menyerahkan hidup saudara, dan saudara rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Saudara juga lakukan yang terbaik. Ayat yang ke-17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini prinsip-prinsip yang diberikan oleh Rasul Yakobus kepada orang percaya, bahwa menyerahkan rencana kita itu penting, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu penting, merendahkan hati itu penting, dan lakukan yang terbaik. Sebab di sini firman Tuhan katakan ayatnya ke-17, ya, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, semua bentuk perbuatan baik, jika kita tidak melakukannya, itu berdosa. Ya, jadi lakukanlah yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, sehingga saudara betul-betul bisa melihat Tuhan ada di pihak saudara. Nah, Bapak Ibu, Community of Miracle yang saya cintai, saya kasih di seluruh dunia, ya, saya percaya bahwa hal ini tidak hanya ditujukan kepada sahabat-sahabat kita yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, tapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Marilah Bapak Ibu, serahkan semua rencana kita, seolah-olah Tuhan masih lama, ya, untuk datang. Tetapi kita harus percaya bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat, waktu yang semakin jahat, dan orang benar akan hidup semakin benar, orang jahat akan hidup semakin jahat. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri baik-baik supaya kita berusaha melakukan yang terbaik. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, surga tidak menampung dosa. Surga tidak akan menerima dosa sekecil apapun. Di hati kita ada amarah, di hati kita ada kecemburuan, di hati kita ada sakit hati yang akar pahit, maka tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Surga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya kudus, hatinya murni, ya. Jadi kita harus betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu yang melakukan semua aktivitas di hari ini kita lakukan dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa. Ya, saya percaya firman Tuhan di pagi hari ini memberkati saudara.
Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah nasihat-nasihat ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati sahabat-sahabat kami yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, baik itu kabupaten kota maupun provinsi dan DPR RI. Tuhan sertai kehidupan mereka. Besok hari akan ada pemilihan umum. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan menyertai kehidupan anak-anak. Ini Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati sahabat-sahabat Community of Miracle, baik itu sebagai PNS, sebagai TNI Polri, sebagai dosen, sebagai pengusaha, kontraktor. Engkau memberkati bahkan bidang-bidang usaha apa saja yang ditekuni oleh sahabat-sahabat. Engkau tolong dan memberkati. Jikalau mereka kesulitan, Tuhan akan tolong. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat yang terlilit hutan, Tuhan. Engkau tolong buka jalan supaya mereka dapat menyelesaikan hutang-hutang mereka, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat kami anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat community menjadi malu, Tuhan. Engkau memberkati keuangan mereka, memberkati makan, minum, pakaian keuangan mereka, Tuhan. Memberkati anak-anak kami, Tuhan, yang studi. Biarlah jadikan anak-anak kami terpuji, ternama, terhormat, agar mereka memiliki prestasi yang begitu luar biasa. Mereka yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan tolong memberkati mereka, supaya mereka boleh bersuka cita bersama keluarga, sahabat-sahabat mereka dimanapun mereka berada. Berkati sahabat-sahabat kami di seluruh dunia, Tuhan. Mereka yang ada di benua Eropa, di Swedia, di Prancis, di England, di Belanda, Eropa, dimanapun sahabat-sahabat kami ada, Tuhan. Mereka yang ada di Amerika, mereka yang ada di Australia, mereka yang ada di Singapura, di Somalia, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, Tuhan. Biarlah mereka hidup damai, mereka diberkati, jauhkan sakit, penyakit, roh maut, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua di pagi hari ini dan perjalanan kehidupan kami hari ini, biar Tuhan yang tuntun. Inilah doa syukur kami, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.